Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lover, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, sebelumnya kami disclaimer dulu ya. Berita ini tuh nggak ada sangkut pautnya dengan politik lo ya. Kami ini coba angkat dari sisi sepak bolanya aja. FIFA baru-baru ini akan mengadakan rapat darurat soal keikutsertaan Israel di anggota FIFA. Jadi gini, sejumlah federasi di Asia seperti Federasi Palestina, Aljazair, Jordania, Irak, Suriah, dan Yaman mengultimatum FIFA. Jika FIFA nggak mencopot Israel dari keanggotaan FIFA, maka federasi-federasi ini akan keluar dari keanggotaan FIFA dan membuat federasi tandingan dari FIFA. Nah, FIFA pun bingung, bukan urusan soal kehilangan beberapa negara lo ya, tapi jika negara-negara ini keluar dari FIFA dan membuat federasi sendiri tandingannya FIFA, maka kemungkinan 80% federasi dunia akan ikut federasi tandingan yang dibikin Palestina dan kawan-kawan. Sejauh ini kan FIFA belum mau menghukum Israel sebab FIFA ini dapat tekanan dari para pendukung Israel seperti Amerika dan Eropa. Israel pun terus memasok sejumlah uang ke FIFA, makanya FIFA ini nggak mau hukum Israel sampai saat ini. Sekarang udah jelas ya kenapa FIFA ini selama ini nggak pernah menghukum Israel. Sebab di belakang Israel ini banyak federasi-federasi kuat yang mendukung Israel. Nah, jika Palestina dan kawan-kawan keluar dari FIFA dan membuat federasi sendiri, ya otomatis FIFA akan kehilangan anggotanya dan kehilangan pemasukan juga. Sekarang kita akan tunggu nih apa reaksi FIFA. Kalau FIFA nggak ngehukum Israel atau mengeluarkan Israel dari FIFA, ya kemungkinan akan ada federasi baru saingannya FIFA. Dan kita akan lihat apakah jika federasi baru ini dibuat, Indonesia akan ikut FIFA atau ikut federasi baru ini. Ya emang agak aneh juga sih nih FIFA. Israel kan begitu kejam, bahkan yang nggak ada hubungannya dengan politik seperti sepak bola pun juga diserang. Ya masa FIFA diem baik? Kan kelihatan banget mafianya nih FIFA. Nah inilah beberapa negara dunia yang mendukung Israel. Catat ya, yang mendukung Israel. Ada Qatar, Uni Emirat Arab, Mesir, Bahrain, Maroko, Inggris, Amerika, Prancis, Kanada, Jerman, Austria, Ceko, Fiji, Guatemala, Hungaria, Kroasia, Papua Nugini, Paraguay, Tonga, Mikronesia, Marshall, Nauru, Kenya, Ghana, Sudan, Tunisia, dan juga Libya serta Afrika Selatan. Jadi ternyata cuma 28 negara aja yang mendukung Israel dari total 209 negara yang jadi anggota FIFA di tahun 2024 ini. Artinya ada 181 negara lain yang nggak ngedukung Israel. Dan jika Palestina dan kawan-kawan membuat federasi baru, bisa-bisa FIFA ini kosong, nggak ada anggotanya. Tapi dengan catatan ya, dari 181 negara yang nggak ngedukung Israel ini, bukan berarti mereka nggak ngedukung Israel atau ngedukung Palestina. Tapi ada juga yang netral, nggak ngedukung dua-duanya. Nah, kita akan lihat nanti seperti apa reaksi dari FIFA. Oke, ini juga masih banyak aja yang masih bingung ya. Kemarin kan kita udah bahas nih 9 klub yang dapat lisensi AFC. Tapi nggak semuanya bisa main di ACL lo ya. Ada klub yang bisa main langsung, ada 4 tim yang lolos dengan syarat, dan 2 tim yang cuma bisa main di AFC Cup. Nah, ini masih banyak yang bingung. Khususnya itu yang nanya, Bang, itu Persib musim depan nggak bisa main di Champions League ya? Aduh, gagal paham ternyata. Kan kami udah bilang, 4 tim yang lolos dengan syarat termasuk Persib itu masih bisa ikut Champions League asal syarat yang kurang dari AFC itu bisa segera dipenuhi. Persib jadi runner up di liga dan secara regulasi Persib ini berhak ikut Champions League. Tapi perlu dicatat, baik Borneo FC maupun Persib itu nggak langsung masuk ke final lo ya, nggak langsung ikutan kompetisi Champions League Asia, tapi lewati dulu babak yang namanya kualifikasi. Paham ya? Khusus untuk Persib,
Yang kami tahu masalah Persib itu kenapa nggak dapat lisensi lolos 100% itu cuma karena nggak punya direktur teknik. Jadi kalau Persib bisa langsung nyari direktur teknik, ya Persib otomatis dapat sertifikat 100% lolos. Karena setahu kami ya, Persib itu masalahnya cuma nggak punya direktur teknik aja. Soal klub dan segi finansial serta duit ya, Persib ini aman. Fasilitas pun aman. Cuma nggak punya training ground aja. Training ground ini nggak masuk dalam hitungan AFC lo ya. Tapi kan kita juga tahu di Indonesia ini banyak pihak yang nggak menginginkan Persib masuk ke Asia, ke AFC Cup atau mungkin Champions League lo ya. Jadi kalau nanti tiba-tiba ada keputusan dari PSSI atau LIB yang menyatakan Persib nggak lolos karena hal-hal yang aneh di luar nalar, yang nggak usah aneh, sebab Persib memang tengah dijegal supaya tidak ikut dalam kompetisi Asia. Nah ini kami udah bikinkan prediksi dan juga beritanya atau videonya loh ya, kemungkinan terburuk kalau Persib memang dijegal untuk tidak bisa main di AFC. Karena ya kita sama-sama tahu lah, Persib ini tuh emang agak sulit kalau untuk bergerak di Asia, karena emang di Indonesia ini Persib ini banyak banget musuhnya. Jadi kalau misalnya nanti Persib nggak bisa main di AFC karena katanya hal inilah hal anulah, kita harus cari tahu dulu bener apa enggak, karena secara regulasi Persib harusnya bisa main karena jadi runner up ya di liga. Jadi di sini kalian udah paham ya, bukan Persib nggak bisa main di Liga Champion Asia lo ya, bukan Persib nggak dapat sertifikat lo ya. Persib dapat sertifikat tapi dengan syarat. Syaratnya apa ya? Harus penuhi beberapa kekurangan. Salah satunya mungkin yang kami tahu adalah Persib harus punya direktur teknik. Itu aja sih, bukan berarti Persib nggak boleh main di Champion Asia karena nggak dapat sertifikat. Persib dapat sertifikat, cuma bukan sertifikat yang lolos 100% alias guaranteed ya. Masih ada sertifikat atau hal-hal yang belum bikin Persib ini bisa dapat sertifikat 100%. Paham ya? Jadi nanti kalau ada berita atau video yang mengatakan Persib nggak bisa main di Asia karena nggak dapat sertifikat, jangan percaya. Persib dapat sertifikat buat main di Asia lo ya, cuma kurang syarat aja. Itu pun nggak masalah sih sebenarnya, karena ya walaupun Persib nggak punya direktur teknik masih bisa main di AFC Cup ya. Untuk main Liga Champion Asia kemungkinan harus pakai penuhi dulu syarat-syarat tadi ya. Ya tinggal nyari direktur teknik aja sih. Jadi gitu ya, paham ya? Kita ke timnas Indonesia. Seperti yang udah kami prediksi, jika keputusan Indra Syafri yang memakai pemain keturunan atau mencari pemain keturunan akan menimbulkan pro dan kontra. Ada dua kubu kelompok yang mengkritik keputusan dari Indra Syafri. Yang pertama dari kelompok lokal pret yang bilang Indra Syafri udah lupa jati diri, sebab sebagai pelatih lokal kok malah sibuk nyariin pemain keturunan, kan di Indonesia banyak, itu kata lokal pret. Nah kalau kata lokal pret di Indonesia banyak talenta lokal kita. Nah sekarang kita simak aja yuk pernyataan dari PSSI melalui Arya Sinulinga. Dicari dari Papua, dicari dari Medan, dicari dari mana? Saya jujur, soalnya saya pegang kebetulan PLT Asprof Sumut. Saya sama PLT Sumut. Kami bikin tes untuk U20 yang daftar 400 orang pemain. Tahu terpilih berapa? 1. Dari berapa daerah itu? Sumatera Utara. Kami, hanya dari Sumatera Utara? Dari Aceh, diambil dari sekitarnya. Oh, oke. 400 yang ikut tes, cuma 1 dapatnya. Kemudian untuk U17, U16 yang sekarang dipegang sama coach apa? Nova. Itu yang daftar 770 orang. Tak ada yang lolos. Gak ada yang lolos? Gak ada. Jadi dari mana saya cari pemain? Coba lagi nih, ayo kita diskusi sama-sama semua pelaku bola. Dari mana saya cari pemain? Dari mana? Nggak benar itu. Apa bang? SSB-nya sekolah. Enggak, sebentar bang. Dari mana kita cari? Dari mana Pak Ketum Erick Thohir itu nyari? Mana Pak Erick nyari di mana? Nyari di mana? Semua pelatihnya yang nyari. Nggak dapat bang Effendi. Yang kedua, kritikan dari kelompok diaspora alias pendukung naturalisasi. Ini pun sama mengkritik Indra Syafri yang bilang Indra Syafri cuma cari muka doang. Padahal faktanya pasti nggak akan ada tuh yang dipakai. Tuh buktinya kemarin aja di beberapa laga uji coba kemarin nggak ada tuh pemain diaspora yang dipakai. Nah kalau ini ya silahkan aja dengar sendiri ucapan dari Indra Syafri. Kami kemarin dapat 7 pemain dan Pak Ketua Umum 1 harus yang terbaik. Oleh karena ini adalah pemain usia muda,
Beda cara memantaunya, cara menetapkannya, cara memutuskannya bahwa dia adalah yang terbaik. Ya, ya. Tugas saya hanya menentukan sebagai pelatih tim nasional ya. Tugas saya hanya menentukan pemain ini layak atau tidak layak untuk dijadikan pemain tim nasional. Kalau layak, saya akan menulis surat resmi ke Ketua Umum PSSI bahwa diminta ini dilanjutkan proses administrasinya. Nah, gimana? Udah paham ya? Kami nggak usah ngejelasin lagi ya. Untuk lokal kampret, kalau mau nyinyir itu, Mbok Yo kasih bukti dulu gitu loh. Nah, buat yang pendukungnya diaspora atau naturalisasi, kalau Indra Syafri ini nggak serius cari pemain, ngapain jauh-jauh ke Belanda? Soal siapa yang dipakai ya, kami setuju sih dengan Indra Syafri, karena belum tentu kan semua pemain diaspora itu memiliki kualitas yang mumpuni. Artinya apa? Masih banyak pemain diaspora lain yang mungkin kualitasnya lebih tinggi dibanding mereka. Bener dong. Cuma gini aja lah, kalau misalnya gini, 5 pemain ini terus dipakai oleh Indra Syafri yang kemarin tuh yang kami sebutkan ya, terus tiba-tiba jeblok, nggak bagus mainnya, kan siapa yang dihujat? Pasti Indra Syafri dong. Makanya wajar kata Indra Syafri, soal dipilih atau enggak itu tergantung nanti kualitas dia, dan itu bener menurut kami loh. PSSI harus banyak belajar pada liga-liga luar. Nggak usah Liga Eropa lah ya, Liga ASEAN aja dulu deh. Contoh aja nih Liga Thailand. Saking inginnya jadi liga profesional, Federasi Thailand dan operator Liga Thailand ini sangat tegas. Klub yang pengen ikut kompetisi Liga Thailand, baik Liga 1 atau Liga 2-nya Thailand, itu harus memenuhi syarat. Yang terbaru, Federasi Thailand alias FAT dan operator Liga Thailand alias TLGO secara resmi melempar salah satu klub di Liga 2 Thailand ke Liga 3, yakni Chiang Mai FC. Gara-garanya sih sepele, klub ini tuh nggak dapat lisensi, baik lisensi FAT maupun lisensi AFC. Dan klub Chiang Mai ini nunggak gaji pemain, cuma itu gara-garanya. Inilah yang harus ditiru oleh PSSI dan diterapkan di Liga Indonesia ya, kalau PSSI mau dibilang profesional. Ini ya, peraturan Liga Thailand ini kalau diterapkan di Indonesia di Liga 1 musim depan, berarti cuma 9 klub aja loh yang bisa masuk ke Liga 1 atau bisa main di Liga 1. Karena kan cuma 9 klub aja yang dapat lisensi dari AFC kemarin, yakni Borneo FC, Persebaya, Madura, Persib, Persija, Rans, PSIS, Persik Kediri, dan Bali United. Dengan catatan Rans terdegradasi, berarti cuma 8 klub aja loh ya yang bisa main di Liga 1. Berarti sisanya seperti PSS Sleman, Dewa United, Persita, PSBS, Semen Padang, Malut United, PSM, Barito, Arema, dan Persis Solo ini nggak bisa main loh di Liga 1 kalau emang mengikuti regulasi seperti di Liga Thailand, harus punya sertifikat atau lisensi AFC. Karena klub-klub tadi yang saya sebutkan, mereka kan nggak dapat lisensi AFC. Dan ini bakalan ketambah lagi nih kalau memang regulasi Thailand ini dipakai di Liga 1. Ini soal tunggakan gaji pemain. Ini kan kita tahu lah 80% klub Liga 1 ini nunggak gaji. Ya otomatis kalau menurut kami ya, kalau peraturan Liga Thailand ini diterapkan di Liga Indonesia, itu kalau menurut kami ya cuma 9 klub atau 8 klub aja loh yang bisa main di Liga 1. Ini kan parah banget nih. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, berani nggak PSSI menerapkan apa yang diterapkan oleh Liga Thailand? Seperti nunggak gaji nggak boleh ikut, banyak kasus segala macam di klub Liga 1 itu kan banyak banget. Tapi dibiarin aja sama PSSI. Nah, gimana mau disebut liga profesional? Makanya kami sering bilang, Liga Indonesia ini masih jauh dari kata profesional. Kalau kata ketumnya pengen jadi liga nomor 1 di dunia, makanya kami bilang mimpi. Udah jelas ya kenapa kami bilang mimpi. Seperti ini aja harus segera dibenahi loh. Ini aja nggak bisa diterapkan loh di Liga Indonesia. Makanya wajar Liga Indonesia ini sekarang peringkatnya masih ada di 26 di Asia dan nomor 6 di ASEAN. Karena memang masih jauh dari kata profesional, malah terlihat kayak Liga Tarkam menurut kami. Nah, kita akan tunggu. Kalau memang PSSI katanya ingin jadi liga nomor 1 dan liga profesional, ya harus berani menerapkan apa yang diterapkan oleh di Liga Thailand. Aduh, gimana nih PSSI? Berani nggak?